Sekarang akan saya ajak saudara sekalian melihat metode-metode apakah yang digunakan, yang dapat digunakan, dan yang harus dikembangkan untuk memanen air hujan itu. Metode yang pertama adalah metode bak tampung, sangat sederhana. Kita tampung air hujan itu, kita pakai untuk kebutuhan air kita. Atau metode sumur resapan, yang kedua. Air hujan itu kita resapkan ke dalam tanah, agar bisa mengisi pori-pori tanah, mengisi air tanah. Atau kita membuat kolam tandu yang besar untuk menahan air hujan itu supaya tidak cepat mengalir ke laut. Atau kita membuat biopori, biopori sehingga kita bisa meresapkan air lebih cepat ke dalam tanah. Atau kita mengembangkan tanggul pekarangan untuk menahan air hujan sementara di pekarangan kita masing-masing. Atau kita mengembangkan area yang luas untuk meresapkan air hujan agar air hujan meresap ke dalam tanah sehingga kita punya cadangan air tanah yang sewaktu-waktu tidak kita pompa atau sumur kita tidak kering karena di sekitar sumur itu ada cadangan cukup air tanah. Atau kita membuat parit resapan dan jogangan, tanggul pekarangan kembali. Sungai bawah tanah pun bisa kita manfaatkan untuk menampung air hujan. Kita memodifikasi landscape kita yang tidak ramah air, bisa kita modif sedikit demi sedikit sehingga dia akan menjebak air atau memanen air itu dengan sendirinya, air hujan itu. Atau kita kembangkan konsep perlindungan air tanah dengan membebaskan lahan dan membiarkan lahan itu tumbuh tanaman-tanaman yang bisa meresapkan air hujan ke dalam aquifer atau ke dalam groundwater, air tanah. Atau kita membeli area di pertanian yang kita keruk untuk dimasukkan air hujan itu biar meresap ke dalam tanah dan digunakan petani. Atau kita membangun retarding basin untuk parkir sementara air hujan. Atau kita menghidupkan dan merevitalisasi telaga dan danau. Dan yang terakhir, tentu saja tadi saya sampaikan, hutan dan gunung adalah pemanen air hujan yang terbesar, merupakan hadiah dari alam, dari Tuhan untuk kita semua. Baiklah, itu adalah metode memanen air hujan dan akan saya terangkan satu persatu metode air hujan ini. Yang pertama adalah metode bak tampung rumah tangga, sangat sederhana. Kita bisa membuat bak tampung, setiap orang bisa membuat bak tampung air hujan yang digunakan untuk keperluan air bersih. Misalnya untuk mencuci mobil, motor, untuk membersihkan lantai, menyiram pot-pot di dalam keluarga kita, untuk flushing toilet, untuk flushing kamar mandi, untuk mencuci, dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah salah satu contoh rainwater tank, ya, yang ada di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Magister Teknik Sistem. Kita membangun water tank ini untuk menangkap air hujan, memanennya, untuk digunakan sebagai pengisi kolam ikan dan digunakan untuk bersih-bersih lantai dan keperluan-keperluan lainnya. Ya, dan kita ingin kembangkan di seluruh universitas. Mudah-mudahan kita bisa memanen air hujan itu dengan baik sebagai contoh kepada masyarakat bahwa potensi air hujan itu sangat bagus dan sangat bersih dibanding dengan air sungai maupun air laut. Air hujan itu sangat bersih dan higienis juga. Ini adalah metode memanen hujan di perumahan yang modern. Contohnya di negara maju, mereka sudah membuat pemanenan hujan yang ditaruh di bawah tanah, dilengkapi dengan fasilitas pompa. Setelah dimasukkan ke dalam tangki pemanen air hujan, dipompa kembali untuk disalurkan ke laundry, wash machine, digunakan untuk flushing toilet, WC, bersih-bersih,
menyiram tanaman dan sebagainya, kebutuhan air di rumah itu dipenuhi oleh bak pemanen air hujan. Juga dalam 3 dimensi kita lihat ada yang punya 2 reservoir di bawah dilengkapi dengan micro treatment untuk membersihkan air hujan itu, kemudian dipompa ke atas, ada reservoir di atas, baru digunakan untuk segala keperluan terkait air di rumah yang bersangkutan. Ini adalah metode bak tampung rumah tangga yang ada tadi ini di Aceh, kemudian ini di Gunung Kidul. Bapak yang di Gunung Kidul ini sudah mempunyai bak tampung air hujan. Ini adalah talang penampungan air hujan, tapi Bapak ini rupanya belum memanfaatkan secara maksimal karena masih ada satu luasan atap yang tidak dipanen di situ. Ini di Filipina, sedangkan ini di Jerman, di mana orang di sana juga sudah memanen air hujan dengan tangki yang sangat besar untuk satu keluarga. Tangki ini kira-kira 10 meter kubik air yang bisa ditangkap di sini. Ini adalah di Australia, di Queensland. Kita melihat apartemen ini dilengkapi dengan pemanen air hujan. Di sini pun ada pemanen air hujan yang cantik, yang disesuaikan dengan situasi di situ, sehingga dia punya cadangan air yang digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Ini kita lihat juga 3 meter kubik di Australia juga memanen air hujan yang sangat manis bentuknya, sehingga orang akan familiar dengan bentuk-bentuk pemanen air hujan yang bagus. Juga kembali ini adalah pemanen air hujan yang lain di Australia, di Queensland. Masyarakat maju yang sudah kaya seperti di Australia toh masih memanfaatkan air hujan untuk kebutuhan air bersih mereka. Kita lihat di sini juga ada pemanen air hujan dari atap dimasukkan di sini. Ini di Australia juga. Ini rumah tangga yang cukup berpenghasilan membeli tangki dan memasukkan air hujan ke tangki air hujan seperti ini. Jadi maksud saya memberikan contoh itu, masyarakat Indonesia tidak perlu merasa menggunakan air hujan untuk keperluan air bersih itu kuno atau tradisional. Justru negara-negara maju sekarang memanfaatkan air hujan itu untuk kebutuhan air minum, kebutuhan air bersih. Mereka masih belum menggunakan air minum kecuali ada treatment khusus. Ya. Tapi bangsa kita di daerah-daerah yang payau menggunakannya untuk memasak dan meminum sampai sekarang ini. Ini ya, rumah dengan pemanen air hujan masih malah terasa indah, bagus, dan kita bisa selalu punya cadangan air yang banyak di situ. Demikian juga ini. Jadi saudara sekalian, hampir setiap rumah mempunyai pemanen air hujan di Australia. Dan saudara lihat di sini, pemanen air hujan yang ditaruh di basement. Ini adalah pralon dari atap masuk ke sini. Ditampung, seluruh hujan yang ada ditampung. Kalau berlebih dia akan dibuang keluar. Ini adalah konstruksi yang dipasang untuk menghilangkan kotoran pada saat flushing hujan pertama. Kotorannya ditaruh di sini semuanya dan dibuang keluar di sini, sehingga air yang mengalir di sana tanpa kotoran atau debu. Pada hujan, saudara sekalian, kemudian teknologi yang berikutnya adalah teknologi bak tampung yang digabung dengan sumur resapan. Jadi saudara punya rumah misalnya, wah saya pengen untuk membuat pemanen air hujan, maka saudara bisa membuat kolam tandu di bawah ini, misalnya di bawah kamar tamu dan sebagainya. Kemudian kelebihannya saudara masukkan ke sumur resapan. Air hujan kita bisa gunakan untuk berbagai keperluan, dan kelebihannya masuk sumur resapan akan mengisi air tanah di sekitar saudara. Bisa bak tampung vertikal seperti ini digabung dengan sumur resapan, sehingga saudara bisa langsung menggunakan untuk berbagai keperluan, karena secara vertikal dia akan punya tekanan. Nah, saudara sekalian, untuk daerah industri itu sangat penting, seperti di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Semarang, Yogyakarta, yang mempunyai atap industri yang sangat luas. Itu sangat penting untuk segera memanen air hujannya. Dengan memanen air hujan,
maka industri ini bisa memanfaatkan air hujan itu untuk keperluan industri. Misalnya untuk keperluan membersihkan seluruh kawasan industri yang bersangkutan, untuk keperluan pendinginan mesin-mesin, untuk keperluan cuci dan mandi karyawan, dan lain sebagainya. Di samping itu, dengan menangkap seluruh air yang jatuh di atap industri, maka di industri tersebut sudah menyumbangkan safety yang sangat besar kepada masyarakat, karena industri yang bersangkutan tidak menimbulkan banjir di sekitarnya. Di samping itu, industri akan bisa mengirit pemakaian air sehingga pembayaran industri ke PDAM akan sangat murah. Perlu saya informasikan bahwa untuk setiap 100 meter persegi atap industri, juga atap rumah tangga, maka kita bisa menampung air hujan sehari dengan durasi air hujan 1,5 jam dan intensitas 20 cm, intensitas rata-rata 20 mm per jam, dan durasi hujan 1,5 jam, maka dalam satu hari bisa dikumpulkan 4,5 meter kubik air untuk setiap 100 meter persegi luasan atap. Kalau kita punya 1000 meter persegi luasan atap, maka kita akan bisa mengumpulkan air 45 meter kubik air yang bisa dikumpulkan sehari. Kalau dalam satu minggu ada 2 atau 3 kali hujan, maka kita sudah bisa mendapatkan air sekitar 1250 meter kubik air. Betapa besarnya air yang bisa kita kumpulkan dari atap rumah maupun atap industri tersebut. Industri dimanapun memerlukan air. Dan oleh karena itu, kemampuannya untuk menangkap air hujan itu sangat penting dalam menurunkan kos pembayaran air mereka. Kita tunjukkan industri-industri di luar negeri sudah menerapkan pola memanen hujan sejak dulu, sehingga seluruh air hujan jatuh di atap. Kalau di daerah dingin selain air hujan juga ada air salju, maka dimasukkanlah ke dalam tangki-tangki besar ini dan digunakan kembali untuk proses produksi. Seperti pada gambar industri di sini, air hujannya dimasukkan, dipompa lagi untuk berbagai kebutuhan industri yang ada di situ. Di Indonesia, pemakaiannya belum banyak atau bahkan tidak ada industri yang memanfaatkan air hujan secara maksimal. Maka ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi industri untuk sesegera mungkin menangkap air hujan dan memanfaatkannya. Demikian juga di sekolah-sekolah, institusi-institusi pemerintah. Saya kira akan sangat-sangat efektif kalau institusi tersebut segera memanen air hujan dengan pola ditangkap seperti ini. Saudara sekalian, saya ingin menghibur saudara bahwa banyak sebetulnya masyarakat miskin, masyarakat pinggiran yang memanfaatkan air hujan dengan seadanya. Ini contoh di Sri Lanka, sedangkan ini contoh di Burma. Juga hal-hal seperti ini bisa kita temui di Sumatera, Jambi, dan lain sebagainya. Mereka sudah terbiasa menggunakan air hujan itu. Hanya saja bagaimana kita menggunakan teknologi mereka ini untuk kebutuhan yang lebih luas, untuk keperluan manajemen air hujan yang lebih luas lagi. Sumur resapan di perumahan bisa kita bangun seperti ini untuk meresapkan air ke dalam tanah. Manakala kita tidak membutuhkan air untuk air bersih, air hujan itu bisa kita masukkan ke dalam tanah dan meresap di dalam tanah untuk cadangan air pada musim kemarau. Kalau saudara mempunyai sumur resapan di dekat sumur gali saudara, maka sumur gali saudara, saya bisa menjamin, insya Allah, tidak akan pernah kehabisan air, karena sumur resapan saudara mensuplai air pada musim hujan, dan pada musim kemarau masih banyak air di sekitar rumah saudara itu, karena sumur resapan saudara menangkap hampir 100% air hujan yang jatuh di atap saudara. Saudara sekalian, sumur resapan
dari air hujan akan saya perjelas dengan konsep seperti ini. Di sini ada hujan, seperti biasa yang saya terangkan, akan digunakan untuk mengisi water tank untuk keperluan air, kebutuhan air bersih. Namun kelebihannya bisa kita masukkan ke sumur resapan kita, sehingga kita cukup punya cadangan air tanah. Jadi kita menjadi masyarakat atau bangsa yang tidak takut menghadapi masa depan, bukan karena tidak takut secara serampangan, tapi tidak takut menghadapi masalah air, karena kita sudah melakukan air ke dalam tanah untuk mengisi air tanah dan juga menampung air untuk kebersihan ke depan. Di samping juga kegiatan-kegiatan sumber daya air konservasi yang lainnya. Ini adalah juga tipe sumur resapan. Banyak sekali tipe-tipe sumur resapan yang bisa saudara harapkan dengan bis beton yang porus berlubang-lubang atau dengan pasangan batu bata dan ditambah dengan puing-puing atau krakal, grosok dan sebagainya atau ijuk untuk menyaring air. Kemudian masalah sumur resapan dan biopori bisa digabung bersama-sama. Ada sumur resapan, juga bisa dibangun biopori, sehingga antara keduanya bisa bekerja bersama-sama, meresapkan air ke dalam tanah, tidak mengalirkan ke sungai. Namun aliran ke dalam sungai masih ada, dari pelataran, dari jalan, dari berbagai tempat yang tidak tercover sumur resapan maupun biopori. Saudara sekalian, akan saya tunjukkan bagaimana saudara bisa membuat biopori di saluran drainase, ya, dengan cara melubangi, kemudian mengebor dengan bor tangan biasa ke dalam 1 meter, kemudian di mulut biopori itu saudara pasang pralon sehingga kuat, kemudian air akan saudara masukkan seresah atau sampah organik di situ yang dibutuhkan oleh fauna darat atau fauna tanah untuk berkembang dan membuat lubang-lubang di bawah sehingga resapannya akan semakin besar. Saudara juga bisa menutup saluran drainase ini sehingga air bisa berada di sini dan meresap ke lubang biopori yang ada di situ. Tentu saja dilarang sama sekali kalau air ini ada air comberannya. Air comberan dilarang dimasukkan ke dalam tanah karena akan mengkontaminasi air tanah. Dan kalau air tanah itu terkontaminasi, seluruh kota yang terkait dengan air tanah yang bersangkutan akan juga menderita kontaminasi dari air comberan atau air kotor tersebut. Di kawasan perkotaan kita sudah terapkan sumur resapan dan biopori secara bersama-sama. Hotel-hotel tinggi, rumah-rumah dinas, rumah-rumah institusi, toko-toko, semuanya bisa memanfaatkan, meresapkan air tanah atau menampung air hujan. Namun perlu diingat, seyogianya, sebaiknya, seharusnya saudara sekalian meresapkan air tanah itu langsung dari atap masuk ke sumur resapan. Jangan pernah dicampur dengan air kotor dari luar, dari air permukaan. Karena kalau itu dilakukan, maka kita semua bunuh diri dengan mencemari air dalam tanah kita secara bersama-sama. Di lingkungan perumahan juga bisa kita bangun koppel 2 rumah 1 sumur resapan dan lain sebagainya. Ini adalah konstruksi sumur resapan yang saudara bisa lihat. Tadi sudah saya jelaskan dengan berbagai macam konstruksi. Intinya adalah membuat lubang di dalam tanah dan memasukkan air bersih, air dari hujan itu ke dalam tanah agar meresap ke dalam tanah dan mencapai air tanah. Pasangan batu ya, dengan gravel yang ada di bawah, air hujan masuk, kelebihan akan keluar ke saluran drainase. Dengan bis beton seperti ini pun saudara bisa melakukan itu kedalaman 2-10 meter. Bak kontrol untuk mengurangi sedimen baru masuk, atau langsung dari atap saudara masukkan ke dalam sumur resapan.